Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Duna Hoironisa dengan NIM 235505122, kelas 2 MJRD, mahasiswi dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Putra Bangsa. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai salah satu bab atau materi tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial, di mana ini merupakan penilaian akhir semester genap atau 2 ini di mata kuliah pengantar bisnis. Langsung saja ke materinya. Nah, di sini ada agenda di mana ini merupakan daftar isi dari pembacaan atau pembahasan yang nanti akan saya presentasikan. Nah, pertama, etika bisnis ini merupakan studi tentang prinsip-prinsip moral yang berlaku dalam dunia bisnis. Memahami dasar-dasar konseptual etika bisnis sangatlah penting untuk membangun praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Langsung ke sini. Nah, yang pertama ada dasar-dasar konseptual etika bisnis. Nah, ada 3 prinsip yang dapat dijadikan pedoman di antaranya. Yang pertama ada prinsip kejujuran, di mana ini merupakan berpegang teguh pada kebenaran dalam segala aspek bisnis, termasuk dalam komunikasi, iklan, dan penawaran produk. Nah, penerapannya yang dapat diterapkan ada menyampaikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan kepada pelanggan, mitra bisnis, dan juga kepada pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Kemudian juga menghindari praktik curang, penipuan, dan juga manipulasi dalam aktivitas bisnis. Kemudian juga menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia dan juga sensitif. Kemudian yang kedua ada prinsip keadilan. Nah, ini memberlakukan semua pihak secara adil dan tidak diskriminatif dalam aktivitas bisnis. Kemudian untuk penerapannya, ini yang pertama ada memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak dalam persaingan bisnis. Kemudian yang kedua, ada menghindari praktik monopoli, kolusi, dan juga nepotisme. Kemudian yang ketiga ada membayar upah yang layak dan juga memberikan layanan yang adil kepada semua karyawan. Kemudian yang terakhir ada prinsip saling menguntungkan. Nah, di sini definisinya adalah atau menjalin hubungan bisnis yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Contoh penerapannya, yang pertama adalah menciptakan nilai yang positif bagi pelanggan, mitra bisnis, dan juga bagi masyarakat. Kemudian juga menjaga kelestarian lingkungan dan meminimalisir dampak negatif dari aktivitas bisnis. Nah, juga dapat membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan semua pihak. Kemudian, slide selanjutnya ada perilaku etis dalam bisnis. Nah, perilaku etis dalam bisnis ini merujuk pada prinsip dan standar moral yang mengarahkan tindakan dan keputusan individu atau organisasi di tempat kerja. Nah, ini mencakup berbagai aspek seperti kejujuran, integritas, transparansi, tanggung jawab sosial, dan juga untuk kepatuhan terhadap hukum. Nah, dijelaskan satu persatu. Yang pertama ada kejujuran. Ini menghindari penipuan dan mempresentasi informasi kepada pelanggan, karyawan, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Kemudian yang kedua ada integritas. Nah, di sini mempertahankan prinsip moral yang kuat dalam semua tindakan bisnis, meskipun menghadapi tekanan atau godaan untuk melakukan sebaliknya. Kemudian yang ketiga ada transparansi. Di sini mengedepankan transparansi dalam komunikasi internal dan juga eksternal perusahaan, termasuk dalam pelaporan keuangan dan juga kegiatan operasionalnya. Menjaga keterbukaan dalam komunikasi dan keputusan bisnis. Kemudian yang keempat ada tanggung jawab sosial. Nah, di sini mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan bisnis dan berusaha untuk memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat sekitar. Kemudian yang terakhir ada kepatuhan hukum. Nah, di sini mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku di tempat bisnis sedang beroperasi. Menerapkan perilaku etis di atas dalam bisnis tidak hanya membangun reputasi positif dan kepercayaan dari pelanggan dan mitra bisnis saja, tetapi juga dapat menghindarkan perusahaan dari masalah hukum dan finansial di masa depan nanti. Kemudian, selanjutnya ada pengelolaan konflik dalam bisnis. Di sini disebutkan ada 3. Yang pertama ada proses mengidentifikasi konflik. Nah, di sini yaitu untuk menentukan bagaimana akar permasalahan konflik itu terjadi dan apakah berasal dari perbedaan kepentingan, perbedaan nilai, tujuan, atau komunikasi yang buruk. Kemudian yang kedua ada penganalisis konflik. Nah, yaitu memahami penyebab dan sumber konflik untuk menentukan strategi apa
yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan secara tepat. Kemudian yang terakhir ada meredakan ketegangan antara individu atau kelompok. Ini merupakan langkah krusial dalam pengelolaan konflik. Nah, strategi yang dapat diterapkan itu antara lain adalah komunikasi terbuka dan aktif, fokus pada masalah bukan pada individunya, dan juga melibatkan pihak netral. Nah, pentingnya pengelolaan konflik dan organisasi yang tadi sudah dijelaskan, ini meliputi adalah untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas hubungan, meningkatkan keterampilan komunikasi, dan juga meningkatkan keputusan yang lebih baik. Kemudian, selanjutnya, ada pengelolaan perilaku etis dalam bisnis atau organisasi bisnis. Di sini yang disebutkan ada 7. Yang pertama ada pengembangan kode etik. Nah, di sini kode etik ini merumuskan dan mendokumentasikan kode etik yang jelas dan komprehensif yang mencakup nilai-nilai perusahaan, standar perilaku, dan juga pedoman untuk pengambilan sebuah keputusan. Kemudian juga ada distribusi dan komunikasi. Hal ini memastikan bahwa kode etik tersebut didistribusikan kepada semua karyawan dan dipahami dengan baik melalui komunikasi yang efektif. Kemudian yang kedua ada pelatihan dan pendidikan. Di sini ada pelatihan reguler, yaitu menyelenggarakan pelatihan etika secara berkala untuk semua level karyawan, termasuk juga manajemen senior. Kemudian juga ada studi kasus dan diskusi. Ini menggunakan studi kasus dan diskusi untuk mengilustrasikan situasi nyata dan bagaimana menerapkan prinsip etika dalam situasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada kepemimpinan dan teladan. Nah, kepemimpinan etis ini mendorong pemimpin perusahaan untuk bertindak sebagai teladan dalam mempraktikkan etika bisnis. Kemudian juga untuk mengenai budaya organisasi. Nah, budaya organisasi ini menciptakan budaya yang mendukung dan mendorong perilaku etis melalui norma-norma, nilai, dan praktik sehari-hari. Kemudian yang keempat, ada mekanisme pelaporan dan pengawasan. Ada mengenai saluran pelaporan. Nah, ini menyediakan saluran yang aman dan anonim untuk melaporkan pelanggaran etika seperti melalui hotline ataupun juga melalui kotak saran. Kemudian ada juga pelindungan pelapor. Nah, memberikan perlindungan terhadap pembalasan bagi karyawan yang melaporkan suatu pelanggaran. Kemudian yang kelima, ada penilaian risiko etika. Di sini ada identifikasi risiko. Jadi mengidentifikasi risiko etika yang mungkin dihadapi oleh perusahaan dalam berbagai aspek operasional. Kemudian juga ada pengembangan kebijakan. Nah, mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko etika yang terjadi tersebut. Kemudian yang keenam, ada evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Ada pemantauan kinerja. Di sini memantau kinerja etika perusahaan secara terus-menerus dan mengevaluasi efektivitas program etika. Kemudian juga ada umpan balik dan perbaikan. Jadi mengumpulkan umpan balik dari karyawan dan pemangku kepentingan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam praktik etika di masa depan nanti. Kemudian yang terakhir ada integritas etika dalam pengambilan keputusan. Di sini ada pertimbangan etis, di mana memastikan bahwa pertimbangan etis ini menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan di semua level organisasi. Kemudian juga ada evaluasi dampak. Mengevaluasi dampak potensial dari keputusan bisnis terhadap pemangku kepentingan dan memastikan bahwa keputusan tersebut sejalan dengan nilai-nilai etika perusahaan tersebut. Kemudian, selanjutnya ada hak asasi manusia dalam bisnis. Di sini disebutkan ada 5 contoh. Yang pertama ada hak untuk keselamatan, di mana ini menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan keselamatan, baik itu keselamatan fisik, keselamatan jiwa, dan juga harta benda. Kemudian, yang kedua ada hak untuk mendapatkan informasi, menjelaskan bahwa setiap orang ini berhak mendapatkan informasi yang jujur mengenai produk, mengenai layanan, dan juga praktik bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga ada hak untuk memilih. Jadi menginformasikan bahwa setiap orang ini mempunyai hak untuk memilih apakah dia akan bekerja di suatu perusahaan tersebut ataukah hanya akan menjadi konsumen yang menikmati produk dari perusahaan. Kemudian yang keempat ada hak untuk didengar. Jadi menegaskan bahwa setiap orang ini mempunyai hak untuk didengarkan pendapatnya, aspirasinya, sarannya, dan juga suara hatinya. Kemudian yang kelima, hak untuk kenyamanan. Ini setiap orang berhak untuk menikmati lingkungan yang bersih dan juga rapi. Kemudian juga hak untuk bekerja atau berinteraksi dengan perusahaan dalam lingkungannya
nyaman, dan tidak diskriminatif. Kemudian slide selanjutnya, kewajiban perusahaan terkait dengan hak asasi manusia yang tadi sudah dijelaskan. Jadi kewajiban perusahaan ini terkait dengan hak asasi manusia meliputi berbagai tanggung jawab untuk memastikan bahwa operasional mereka ini tidak melanggar hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu. Yang pertama ada menghormati HAM atau hak asasi manusia. Jadi perusahaan ini harus menghormati semua hak asasi manusia yang diakui secara internasional, baik dalam aktivitas langsung maupun dalam rantai pasokannya. Kemudian, yang kedua ada kebijakan perusahaan, di mana mengembangkan kebijakan perusahaan ini secara jelas mengenai penghormatan terhadap hak asasi manusia dan juga memastikan bahwa kebijakan ini dipahami dan diterapkan di seluruh rangkaian organisasi. Kemudian yang ketiga ada melakukan uji tuntas. Di sini melakukan uji tuntas atau due diligence untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan juga untuk mempertanggungjawabkan dampak negatif terhadap hak asasi manusia tersebut. Kemudian yang keempat, ada pemulihan. Ini menyediakan mekanisme pemulihan atau reparasi bagi individu yang haknya dilanggar oleh aktivitas di dalam perusahaan. Kemudian yang kelima, ada pelaporan dan transparansi. Ini melaporkan secara transparan mengenai kebijakan, langkah, dan juga hasil yang terkait dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kemudian slide selanjutnya ada bidang-bidang tanggung jawab sosial. Nah, tanggung jawab sosial ini mencakup berbagai bidang yang bertujuan untuk memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungannya. Nah, di sini ada 5 bidang utama dari tanggung jawab sosial itu sendiri. Yang pertama ada lingkungan hidup. Di sini ada beberapa ya. Yang pertama ada pengelolaan limbah, pengurangan emisi karbon, penggunaan energi terbarukan, dan juga ada konservasi sumber daya alam. Kemudian yang kedua di situ ada kesejahteraan karyawan. Nah, di sini juga terdapat kondisi kerja yang aman dan sehat, pelatihan dan pengembangan karyawan, keseimbangan kerja hidup, dan juga gaji dan tunjangan yang adil. Kemudian yang ketiga, ada pengembangan sosial dan juga kemasyarakatan. Di sini ada pendidikan dan pelatihan, pemberdayaan ekonomi lokal, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dan juga program filantropi dan sukarelawan. Kemudian yang keempat ada etika bisnis dan tata kelola tanggung jawab produk. Adanya transparansi dan akuntabilitas, pencegahan korupsi, kepatuhan hukum, dan juga perlindungan hak asasi manusia. Kemudian yang terakhir mengenai tanggung jawab suatu produk. Jadi ada keamanan produk, kualitas produk, pelayanan pelanggan yang baik, dan juga inovasi produk ramah lingkungan. Kemudian slide selanjutnya adalah tahap-tahap pengembangan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial. Di sini disebutkan ada 7. Langsung untuk pembahasannya yang pertama ada penilaian awal dan analisis kebutuhan. Di sini ada evaluasi internal. Jadi menilai kondisi internal perusahaan termasuk kebijakan yang ada, budaya organisasi, dan juga mengenai sumber dayanya. Kemudian ada analisis pemangku kepentingan. Ini mengidentifikasi dan memahami kebutuhan serta harapan dari berbagai pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, komunitas lokal, pemasok, dan juga pemerintah. Kemudian yang kedua, ada perumusan strategi tanggung jawab sosial. Ada penetapan visi dan misi CSR atau tanggung jawab sosial. Ini menetapkan visi dan misi yang jelas terkait tanggung jawab sosial perusahaan yang sejalan dengan nilai-nilai perusahaan. Kemudian juga penentuan prioritas. Jadi mengidentifikasi area prioritas untuk kegiatan CSR berdasarkan analisis kebutuhan dan dampak potensialnya. Kemudian yang ketiga, ada pengembangan kebijakan dan juga program. Kebijakan CSR ini merumuskan kebijakan formal yang mendefinisikan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial. Kemudian pengembangan program, jadi merancang program-program spesifik yang akan dilaksanakan untuk memenuhi komitmen dari CSR tersebut, seperti program lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan komunitas. Kemudian yang keempat ada implementasi program. Di sini adanya pengalokasikan sumber daya. Jadi mengalokasikan sumber daya yang diperlukan termasuk anggaran, tenaga kerja, dan juga waktu yang ditetapkan. Kemudian ada pemberdayaan tim, di mana membentuk tim khusus atau mengintegrasikan tanggung jawab CSR ke dalam tugas-tugas karyawan yang ada. Kemudian juga ada pelaksanaan kegiatan, di mana ini melaksanakan program-program yang telah dirancang sesuai dengan rencana yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian yang kelima, ada pemantauan dan evaluasi.
Di sini ada pemantauan berkala yang merupakan memantau pelaksanaan program CSR secara berkala untuk memastikan program tersebut itu berjalan sesuai dengan rencananya. Kemudian juga ada evaluasi dampak, di mana mengukur dampak dari program CSR terhadap masyarakat dan lingkungan serta terhadap perusahaan itu sendiri. Kemudian yang keenam ada pelaporan dan komunikasi. Jadi ada pelaporannya CSR, jadi menyusun laporan CSR yang transparan dan akurat yang mencakup kegiatan, hasil, dan juga dampak dari program-program CSR. Kemudian juga ada komunikasi dan pemangku kepentingan. Ini mengkomunikasikan hasil dan dampak program CSR kepada pemangku kepentingan melalui laporan, media, dan juga forum-forum lainnya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir di sini ada perbaikan berkelanjutan, di mana adanya umpan balik. Ini mengumpulkan umpan balik dari pemangku kepentingan dan karyawan mengenai program CSR yang telah dijalankan. Kemudian juga terdapat revisi dan peningkatan. Hal ini melakukan perbaikan dan penyesuaian pada program dan kebijakan CSR berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik yang diterima. Selanjutnya, yang terakhir, ada evaluasi dan pengelolaan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Yang pertama ada kepatuhan etika bisnis. Di sini evaluasi harus memeriksa sejauh mana organisasi mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis dalam semua aspek operasionalnya. Hal ini mencakup kejujuran, integritas, transparansi, dan juga prinsip-prinsip lain yang diterima secara umum dalam praktik bisnis. Kemudian yang kedua ada kebijakan dan prosedur, di mana adanya evaluasi harus mengidentifikasi apakah organisasi tersebut itu memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Kebijakan ini harus mencakup panduan tentang bagaimana untuk menangani konflik kepentingan, menghindari korupsi, dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan. Kemudian, yang ketiga ada penerapan dalam bisnis. Penting untuk mengevaluasi sejauh mana sih kebijakan-kebijakan tersebut ini diimplementasikan dalam praktik sehari-hari. Hal ini mencakup bagaimana keputusan bisnis dibuat, bagaimana karyawan diinstruksikan untuk bertindak, dan juga bagaimana hubungan dengan pemasok dan pelanggan dikelola. Kemudian, yang keempat ada pengukuran kinerja. Evaluasi ini juga harus mencakup pengukuran terkait dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Ini bisa termasuk pengukuran terhadap tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, seperti mengurangi sisa karbon, meningkatkan kepuasan karyawan, atau memperbaiki hubungan dengan komunitas lokal. Kemudian, yang terakhir di sini adanya konsultasi. Nah, organisasi ini perlu memastikan bahwa evaluasi melibatkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti karyawan, konsumen, investor, dan juga masyarakat umum. Hal ini akan membantu memperoleh sudut pandang yang beragam dan memahami dampak dari keputusan bisnis mereka. Demikian materi yang dapat saya presentasikan. Dapat diambil kesimpulan singkat dari materi tersebut ini bahwa etika bisnis dan tanggung jawab sosial atau CSR ini merupakan dua pilar penting dalam membangun bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis dan CSR tersebut, perusahaan diharapkan dapat mencapai kesuksesan yang langgeng dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.